Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan peringatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, setiap dari kita selalu memiliki harapan, cita-cita, keinginan, kerinduan untuk mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dan setiap orang juga pasti berbeda ukuran untuk kebahagiaan itu. Tetapi hal yang sama yang selalu muncul, kebahagiaan seringkali dinilai dengan kenikmatan, kenyamanan, kemapanan, dan mungkin juga dengan soal kuasa. Dan ketika orang memiliki itu semuanya, pasti juga muncul kerinduan baru, yakni ingin menggenggam erat-erat dan tidak ingin kehilangan semuanya itu. Karena menganggap kehilangan itu semua berarti juga kehilangan kebahagiaan, kehilangan situasi hidup yang mulia. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka hari ini dalam bacaan-bacaan suci, bagaimana ditunjukkan kepada kita seorang Abram. Dalam hidupnya dia tidak pernah kekurangan apapun. Dia memiliki kemapanan, kenikmatan, kenyamanan, bahkan kuasa. Tetapi ketika Tuhan Allah mengendaki dia pergi, maka dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dia meninggalkan itu semuanya. Bahkan ke tempat yang tidak tahu kemana dia harus pergi. Tantangannya bukan hanya sekedar kemana dia harus pergi, tetapi juga apa yang harus akan dialami dia selama dalam perjalanan itu, dia pun tidak pernah tahu. Yang membuat Abram begitu setia dan taat akan kehendak Allah, karena bagaimana Tuhan Allah, meskipun semuanya masih gelap, semuanya tidak pernah diketahui oleh Abram, tetapi Tuhan Allah menjanjikan hidup yang membahagiakan, hidup yang penuh sukacita. Dan hidup yang penuh sukacita itu dari semuanya adalah, "Aku akan memberkati kamu."
dan kamu akan menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati dari kata, kalau bahasa Latin itu benedicere, bene itu baik, dicere itu berkata, berbicara. Maka memberkati itu berarti dengan sederhana berani mengatakan hal-hal yang baik, tidak selalu dengan kelimpahan apa yang kita inginkan. Maka kalau Abraham dijanjikan berkat karena Tuhan Allah, apa yang Dia katakan kepada Abraham semuanya adalah baik, semuanya begitu menyenangkan, semuanya memberikan penghiburan. Maka tidak ada alasan bagi Abraham untuk melawan, menentang, membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah itu. Dan sekarang maka Abraham pun juga dituntut untuk menjadi berkat kepada orang lain, mengatakan hal yang baik, hal yang benar, hal yang menyenangkan, hal yang menggembirakan. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, tidak harus dengan mengatakan nanti kalau saya sudah makmur, saya sudah sukses, saya akan membagikan rezeki. Tidak harus menunggu saat seperti itu. Cukuplah kita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan. Itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain, kita harus menata apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Dan memang demikianlah Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kita dipanggil, kita diberkati lebih dulu oleh Tuhan Allah. Dan sekarang saatnya lah kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula lah yang harus dilakukan oleh para murid ketika Tuhan Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung. Petrus mewakili teman-temannya mengatakan, sungguh menyenangkan tempat ini di sini karena melihat kemuliaan dan melihat nabi besar Musa dan Elia. Maka mereka ingin menikmati keadaan yang begitu menyenangkan, nyaman, mengembirakan menurut ukuran mereka. Ingin berlama-lama menikmati itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapi itu, dan yang pasti Tuhan Yesus meminta, mengajak mereka untuk kembali turun. Dalam hidup kita memang posisi di atas gunung itu selalu lebih menyenangkan. Karena ketika kita berada di atas gunung, kita bisa melihat semuanya. Bahkan mungkin kita pun juga bisa melihat saudara-saudara kita, lalu kita menilai satu persatu yang kita lihat. Dan terlebih yang menyenangkan, karena semua orang akan mendongak ke atas melihat kita, seakan-akan mengagumi kita yang berada di atas gunung itu. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita berada di dalam kenyamanan di atas gunung yang demikian ini. Harus turun untuk menjadi berkat bagi yang lain. Mengalami kemuliaan Tuhan, maka juga harus membagikan rahmat berkat kemuliaan itu kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus turun dari kemuliaannya untuk menuju gunung yang lain, yakni Golgota. Maka untuk menemukan kemuliaan yang sesungguhnya, seperti Abraham, semuanya gelap, bahkan mungkin di dalamnya ada penderitaan, kesusahan dan segala macam. Tetapi itulah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi semuanya akan membawa kita dalam kemuliaan kalau kita berani dan mau menjadi berkat bagi yang lain. Segala kelimpahan, segala kesuksesan, kelancaran, kedekatan kita dengan Tuhan Allah
semuanya tidak ada artinya kalau kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan pernah memiliki semuanya kalau kita tidak pernah memberi sesuatu yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka masa Prapaskah bagi kita adalah saat untuk berbagi berkat, berbagi hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, menyukakan hati, membahagiakan, dan itulah jalan kemuliaan yang ditunjukkan kepada kita oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan semuanya harus kita lakukan dengan kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus, karena kita diutus untuk mendengarkan Dia yang adalah Putra terkasih di mana Allah berkenan, mendengarkan Dia untuk mau tunduk taat dan setia kepadanya untuk memperoleh kemuliaan dalam hidup kita, dan itu berarti untuk mendapatkan hidup dan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus.